Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Dinan Hakiki dari program studi informatika ingin menjelaskan tentang implementasi data mining dengan metode algoritma a priori dalam menentukan pola pembelian obat. Baik, di sini menuju latar belakang. Perkembangan teknologi informasi yang begitu maju saat ini menyebabkan tingkat akurasi suatu data sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap informasi yang ada menjadi suatu hal penting untuk menentukan setiap keputusan dalam situasi tertentu. Salah satu area penerapan data mining adalah di dalam bidang kesehatan. Bila sasaran pembelian obat tidak ditentukan secara baik, dalam arti tidak diupayakan mencari sasaran pembelian obat yang potensial, maka hanya akan menghabiskan banyak waktu dan biaya yang seharusnya bisa diminimalisir melalui pemilihan target pembelian obat yang baik. Salah satu cara yang dapat diterapkan adalah dengan menerapkan penggunaan data mining. Nah, dalam persaingan dunia bisnis, khususnya industri apotek, menurut para pengembangan, untuk menemukan suatu strategi itu yang dapat meningkatkan penjualan obat, salah satu cara mengatasinya adalah dengan tetap tersedianya berbagai jenis obat yang dibutuhkan oleh konsumen. Untuk mengetahui obat apa saja yang biasa dibeli oleh konsumen, penerapan algoritma a priori dapat membantu dalam membentuk kandidat kombinasi item. Kemudian dilakukan pengujian apakah kombinasi tersebut memenuhi parameter support dan confidence minimum yang merupakan nilai ambang yang diberikan oleh pengguna. Jika memenuhi parameter support dan confidence, maka hasil tersebut dapat membantu dalam penentuan pola pembelian obat dan membantu tata letak obat berdasarkan kecenderungan konsumen membeli obat. Adapun tujuan dari pengerjaan ini adalah dapat membantu apotek meningkatkan keuntungan strategi dan pemasaran penjualan obat dengan bantuan algoritma a priori. Nah, dalam proses pengerjaan ini, yaitu yang pertama pengumpulan data. Data yang diambil dalam penelitian ini adalah data apotek musyawaras berdasarkan data transaksi pada periode Januari dan Februari yang disimpan dalam aplikasi Microsoft Excel. Lalu pada tahap pengolahan data, terlebih dahulu melakukan identifikasi masalah yang ada dan sering dihadapi oleh pihak apotek, untuk kemudian mendeskripsikan masalah-masalah tersebut untuk diperoleh solusinya. Tahap selanjutnya dilakukan analisis masalah menggunakan teknik data mining dengan algoritma a priori untuk mendapatkan hasil sebagai tujuan yang akan dicapai. Baik, ini prosesnya yaitu dapat dilihat pada flowchart berikut. Itu ada mulai, lanjut ke pengolahan data, lalu proses pencarian calon kombinasi atau pembentukan item set, lanjut ke penginputan kombinasi yang terpilih, lalu decision apakah selesai. Jika tidak, kembali ke pencarian calon kombinasi, lalu jika selesai maka selesailah, sudah finish. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma a priori. Algoritma a priori adalah algoritma pengambilan data dengan aturan asosiatif untuk menentukan hubungan asosiatif suatu kombinasi item. Asosiatif yang dimaksud dilakukan melalui mekanisme penghitungan support dan confidence dari suatu hubungan item. Sebuah rule asosiasi dikatakan interesting jika nilai support adalah lebih besar dari minimum support dan juga nilai confidence adalah lebih besar dari minimum confidence.
Algoritma a priori ini akan cocok untuk diterapkan bila terdapat beberapa hubungan item yang ingin dianalisa. Salah satunya yang bisa diterapkan adalah di dalam bidang kesehatan dan penentuan pola pemberian obat. Nah, untuk support atau nilai penunjang adalah persentase kombinasi item tersebut dalam database, sedangkan confidence atau nilai kepastian adalah kuatnya hubungan antar item dalam aturan asosiasi. Tahap awal data algoritma a priori adalah analisis pola frekuensi tinggi, yaitu dengan cara mencari kombinasi item yang memenuhi syarat minimum dari nilai support dalam basis data. Nilai support sebuah item diproses atau diperoleh dengan rumus sebagai berikut, yaitu support sama dengan jumlah transaksi dibagi dengan total transaksi. Lanjut, frekuensi item set menunjukkan item set yang memiliki frekuensi kemunculan lebih dari nilai minimum yang ditentukan. Tahap selanjutnya adalah pembentukan aturan asosiasi, yaitu setelah semua pola frekuensi tinggi ditemukan, barulah dicari aturan asosiasi yang memenuhi minimum confidence dengan menghitung confidence A maka B. Nilai confidence dari aturan dapat diperoleh dari rumus berikut, yaitu confidence sama dengan banyaknya transaksi yang mengandung A dan B dibagi banyaknya transaksi yang mengandung nilai A. Nah, untuk menentukan aturan asosiasi yang akan dipilih, maka harus diurutkan berdasarkan support kali confidence. Aturan diambil sebanyak n aturan yang memiliki hasil terbesar. Nah, berikut memasuki contoh yang terdapat pada data apotek, yaitu data transaksi. Di sini menunjukkan terdapat 20 transaksi. Yang pertama terdapat pada 5 pembelian, yang kedua 3 pembelian, yang ketiga 5 pembelian, dan seterusnya sampai ke data transaksi ke-20, dan terdapat item yang berbeda-beda. Nah, untuk memudahkan proses pencarian asosiasinya, maka kita membuat tabulasi data transaksi dari data sebelumnya. Jadi seperti ini. Nah, dengan amoxicillin jumlah 12, Astan 12, Asamefana 12, CDR 11, cefadroxil dengan jumlah 9, dan seterusnya. Nah, untuk membutuhkan satu item set, maka dari rumus sebelumnya, yaitu jumlah transaksi yang mengandung A dibagi total transaksi. Nah, di sini terdapat dengan jumlah minimum support 40%, yaitu terdapat amoxicillin, asamefenamat, CDR, cefadroxil, lalu redoxon, dan samol. Maka support ini diperoleh dari ini sebelumnya. Jadi amoxicillin 12 dibagi dengan jumlah transaksinya 20, maka dapat nilai 60%, dan gitu. Lalu seterusnya di Astan dan lain sebagainya. Lanjut, mencari pembentukan dua item set, yaitu dengan rumus jumlah transaksi yang mengandung A dan B dibagi dengan banyaknya transaksi. Nah, dari data yang dari sini kita akan membagi menjadi dua item set. Misalnya jadi amoxicillin lalu asamefana, terus amoxicillin membeli kaditik, terus amoxicillin memberi redoxon,
dan seterusnya. Maka dapat disusun seperti ini. Lalu kita hitung jumlahnya dan kita masukkan rumus yang terdapat sini. Jumlah transaksinya tadi ada 20. Nah, di sini contoh misalnya amoxicillin lalu membeli asam mefenamat. Jadi 10 dibagi 20 yaitu 0,5 dikali 100% menjadi 50%. Nah, dengan jumlah minimum support yang ingin dicari yaitu 40%, maka yang memenuhi kriteria adalah amoxicillin dan asam mefenamat dan cefadroxil lalu sangmol dengan nilai supportnya 50%. Lanjut, pembentukan 3 item set sama seperti pada tahap 2 item set, tapi di sini menggunakan 3 item set yang memenuhi. Di sini terdapat 4 saja yang mengandung 3 item set. Nah, sama seperti rumus sebelumnya, karena kombinasi 3 item set tidak ada yang memenuhi minimal support 40%, maka kombinasi 2 item set yang memenuhi untuk pembentukan asosiasi. Nah, lalu pembentukan aturan asosiasi. Nah, dari aturan asosiasi ini kita dapat menunjukkan bahwa pembentukan dari 2 item set saja dari proses pencarian yang sebelumnya. Nah, untuk mendapatkan nilai confidence, rumusnya sama dengan banyaknya transaksi yang mengandung nilai A dan B dibagi jumlah transaksi yang mengandung nilai A dengan minimum confidence-nya sama dengan 70%. Nah, di sini dapat dicari atau dapat menghasilkan nilai dari sini amoxicillin, asam mefenamat, dan hidroksin dan sangmol. Lalu kita cari dan kita lihatkan rumusnya di sini. Amoxicillin, asam mefenamat. Terus kita cari, kita jumlahkan. Lalu mendapat 9/12. Nah, kita persenkan menjadi 75%. Nah, untuk berdasarkan hasil tabel berikut, obat yang paling sering dibeli oleh konsumen adalah cefadroxil, sangmol, dan asam mefenamat dengan diketahuinya obat yang paling sering dibeli konsumen. Maka perusahaan dapat menyusun strategi dan penentuan pembelian obat untuk berjaga ketersediaan obat yang dibutuhkan konsumen dan juga dapat mengatur tata letak obat berdasarkan kombinasi item set obat yang terbentuk. Nah, kesimpulan berdasarkan hasil analisa dan pengujian terhadap analisis asosiasi pada transaksi obat dapat menghasilkan pola kombinasi item set dengan rule sebagai ilmu pengetahuan dan informasi yang bermanfaat dari data penjualan atau transaksi pada suatu toko atau perusahaan, serta dapat diimplementasikan dengan menggunakan database penjualan obat karena dapat menemukan pola kombinasi item set, sehingga informasi tersebut dapat membantu mengembangkan strategi penjualan obat. Baik, sekian dulu, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.